Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional yang telah memberikan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Baiklah, saya Noviartati sebagai moderator, dan di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen supply chain. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Nofrida Meltasari, Stanley Sutanto, dan Farhan Hafiz. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen supply chain. Supply chain merupakan sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan semua elemen supply chain dari mulai pemasok ke pengecer, lalu mencapai tingkat berikutnya yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Menurut Russell dan Taylor mendefinisikan bahwa supply chain management adalah mengelola arus informasi, produk, dan pelayanan di seluruh jaringan, baik itu pelanggan, perusahaan, hingga pemasok. Jadi, manajemen supply jaringan baik itu pelanggan, perusahaan, hingga pemasok. Jadi, manajemen supply chain adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan aliran material yang dimulai dengan bahan mentah, dilanjutkan dengan operasi internal, dan berakhir dengan mendistribusikan bahan jadi. Yang kedua, komponen supply chain management. Komponen-komponennya yaitu yang pertama, upstream supply chain. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalur, yang mana dapat manufacturers, assemblers, atau kedua-duanya, dan kondisi mereka kepada para penyalur mereka atau para penyalur sekunder. Yang kedua, internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga, downstream supply chain. Downstream atau hilir supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Yang ketiga, strategi rantai pasokan. Strategi rantai pasokan ada. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nofrida Meltasari dengan NPM 20040. Saya akan menjelaskan tentang komponen supply chain management. Yang pertama yaitu upstream supply chain, yaitu bagian upstream atau hulu supply chain yang meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalur, yang mana dapat manufaktur, assembler, atau kedua-duanya, dan kondisi mereka kepada para penyalur mereka atau para penyalur second tier. Yang kedua yaitu internal supply chain, yaitu bagian dari internal supply chain meliputi semua proses yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga yaitu downstream supply chain, yaitu semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Yang materi selanjutnya strategi rantai pasokan. Yang pertama yaitu banyaknya pemasok atau yang disebut dengan many supplier, yaitu strategi ini yang memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang kedua, sedikit pemasok atau few supplier. Di dalam sedikit pemasok ini, yaitu strategi ini perusahaan mengadakan hubungan jangka pendek
yang baik dengan para pemasok yang komit. Yang ketiga yaitu vertical integration. Di dalam vertical integration ini terdapat dua vertikal, yaitu integrasi ke belakang, yang berarti penguasaan kepada sumber daya. Misalnya perusahaan mie menguasai industri tepung yang merupakan bahan dasar dalam membuat mie. Yang kedua yaitu integrasi ke depan. Berarti penguasaan kepada konsumen dan menguasai pemasaran produk tersebut. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributor. Baik, saya Stanley Stanto dengan nomor NPM 20.100.112.11045 akan melanjutkan materi tentang tujuan strategi supply chain management. Jadi rantai pasokan itu bagaikan darah dari setiap organisasi bisnis karena menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan di akhir jaringan yang sangat penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Dalam mengelola rantai pasokan memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian operasi rantai pasokan dengan tujuan untuk menyelaraskan permintaan penawaran selektif dan seefisien mungkin. Masalah-masalah utama dalam rantai pasokan yaitu yang pertama menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Kemudian yang kedua mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang. Yang ketiga mengelola pemasok. Dan yang keempat mengelola hubungan terhadap pelanggan. Selanjutnya, supply chain memiliki tujuan strategis yang perlu dicapai untuk membuat supply chain atau setidaknya bertahan dalam persaingan. Bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Semua tindakan supply chain yang diambil oleh perusahaan ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan mencapai daya saing strategisnya dan menghasilkan laba di atas rata-rata. Daya saing strategis dicapai ketika sebuah perusahaan berhasil memformulasikan dan menerapkan strategi penciptaan nilai. Ketika perusahaan mengimplementasikan suatu strategi yang tidak tepat oleh perusahaan lain atau terlalu mahal untuk menirunya, perusahaan ini memiliki keunggulan persaingan bertahan atau dapat bertahan sustainable competitive advantage. Setelah perusahaan mendapatkan daya saing strategis dan sukses mengoperasikan keunggulan pesaingnya, suatu perusahaan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mendapatkan laba di atas rata-rata, yaitu kelebihan penghasilan yang diharapkan oleh seorang investor dari investasi. Kemudian supply chain management adalah proses suatu produk yang masih berbahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah dan dijual melebihi berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produk dan material. Salah satu faktor kunci untuk mengoptimalkan supply chain adalah dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat di antara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan maksimal pada para pelanggan. Dengan tercapainya koordinasi dari rantai suplai perusahaan, maka tiap channel dari rantai suplai perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang yang juga tidak kelebihan atau terlalu banyak. Menurut Indrajit dan Joko Promoto, dalam supply dalam chain beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Para pemain utama itu merupakan supplier, manufaktur, dan customer. Proses mata rantai terjadi antara pemain utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, supplier. Jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong. Dalam dagangan, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan suppliers.
jumlah supplier bisa banyak atau sedikit. Kemudian yang kedua yaitu supplier manufaktur. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua yaitu manufaktur. Sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan biasanya ditempuh oleh sebagian besar supplier chains. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Kemudian dari supply chain 1, 2, 3, 4 yaitu dari supplier ke manufaktur, kemudian ke distributor, dan terakhir ke retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pengecer. Sekali lagi di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gedung dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke pengecer. Kemudian chain 1, 2, 3, 4, 5 yaitu supplier ke manufaktur, kemudian distributor ke retail outlet, dan yang terakhir ke customer. Dari rak-raknya para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung ke para pelanggan. Pembeli atau pengguna barang tersebut yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko sembada, pasar swalayan atau koperasi, di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah merupakan rantai terakhir, sebetulnya masih ada mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu pengguna akhir. Untuk menghadapi masalah ketidakpastian pemesanan dalam rantai pasokan atau bullwhip effect, diperlukan sharing informasi di sepanjang rantai pasokan, optimalisasi tingkat persediaan, penciptaan tim rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasokan, maupun membangun koordinasi dan kolaborasi di antara mitra bisnis, sehingga proses pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan dan ke konsumen dapat berjalan lancar dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai biaya persediaan rendah. Tantangan dalam supply chain management adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan pengiriman pelanggan secara tepat dengan mendorong biaya produksi dan biaya persediaan. Permodalan pilihan yang akan memberikan peningkatan terbesar dalam kepuasan pelanggan dan biaya yang terjangkau. Kemudian materi selanjutnya itu mengukur. Baiklah, saya Farhan Hafiz, NPM 20164, akan melanjutkan tantangan dalam mengelola supply chain management. Dalam mengelola supply chain, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola supply chain, yaitu 1. Kompleksitas struktur supply chain. Kompleksitas struktur supply chain terbagi dua. 1. Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. 2. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian terbagi 4. Yang satu, ketidakpastian permintaan. Yang kedua, ketidakpastian pasokan, lead time pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, dan lain-lain. Yang ketiga, ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna. Yang keempat, ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain. Untuk menghadapi masalah ketidakpastian pemesanan dalam rantai pasokan atau bullwhip effect, diperlukan sharing informasi di sepanjang rantai pasokan, optimalisasi tingkat persediaan, penciptaan tim rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasokan, maupun
membangun koordinasi dan kolaborasi di antara mitra bisnis sehingga proses pengiriman produk dari pemasok ke perusahaan dan ke konsumen dapat berjalan lancar dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai biaya persediaan yang rendah. Tantangan dalam supply chain management adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan pengiriman pelanggan secara tepat dengan mendorong biaya produksi dan biaya persediaan. Pemodelan rantai supply chain management memungkinkan manajer untuk mengevaluasi pilihan yang akan memberikan peningkatan terbesar dalam kepuasan pelanggan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya, performa supply chain management. Mengukur performa supply chain adalah langkah pertama menuju perbaikan. Sebuah tahapan awal yang perlu ditetapkan dan ditentukan untuk dapat mencapai tujuan perbaikan tersebut. Ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam performa supply chain management, yaitu 1. Pengiriman, mengacu pada ketepatan waktu pengiriman. Presentasi pesanan dikirimkan secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua, kualitas. Ukuran langsung dari kualitas adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara. Salah satunya dapat diukur terhadap apa yang pelanggan harapkan. Pengukuran ini erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, waktu. Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan jika kita mengasumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari persediaan. Maka waktu dalam persediaan hanya tingkat persediaan dibagi dengan tingkat penggunaan. Yang keempat, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan persentasi tertentu atau jumlah. Yang kelima, biaya. Ada 2 cara untuk mengukur biaya. Pertama, perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman, termasuk manufaktur, distribusi, biaya persediaan tercatat, dan biaya rekening membawa piutang. Selanjutnya, penggerak supply chain. Supply chain memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Menurut Kopra dan Main 2004, penggerak supply chain adalah sebagai berikut. Inventory adalah sebuah bahan mentah dalam proses dan barang-barang yang telah diselesaikan. Inventory merupakan salah satu penggerak supply chain yang penting. Yang kedua, transportation. Transportasi adalah memindahkan persediaan dari titik ke titik dalam supply chain. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas adalah tempat-tempat dalam jaringan supply chain di mana inventory disimpan, dirakit atau diproduksi. 2 jenis umum dari fasilitas adalah tempat produksi dan tempat penyimpanan. Bila perusahaan memilih tingkat efisiensi tinggi, maka memiliki lebih sedikit gudang. Jadi penentuan fasilitas mempunyai dampak yang besar dalam tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Yang keempat, informasi. Informasi terdiri dari data dan analisis yang berkaitan dengan inventory, transportasi, fasilitas, dan pelanggan di seluruh supply chain. Informasi menyajikan pihak manajemen kesempatan untuk membuat supply chain lebih responsif dan efisien.